biayanya lebih gede. Nah, itu. Jadi ada, kalau gitu kalian harus tahu, gue sedang memeriksa nih, gue sedang memeriksa ngaudit. Ini gue ngaudit apa sih? Gue ngaudit transaksi apa ngaudit saldo? Ya. Oh, kalau tuan, kalian harus lihat bedanya transaksi. Kalau transaksi itu satu-satu ya. Kalau saldo itu kumpulan transaksi. Nah, kalau kumpulan transaksi, jadi gua meriksa transaksi ini, bukan meriksa saldo. Jadi 5 tujuannya. Gua meriksa saldo nih. Kalau saldo berarti gua meriksa 4 tujuannya. Ya, 4 ini harus hafal, 5 ini harus hafal. Yang kemudian yang ke presentation and disclosure memang tidak menjadi ada 4 ya, presentation and disclosure, dan presentation disclosure ini cenderung nggak kita bahas karena apa? Cenderung dilakukan di penyelesaian audit. Kalau kalian lihat mungkin pembahasan terakhir pertemuan ke-15, di situ muncul presentation disclosure. Kenapa? Karena bicara kapan suatu kewajiban ini nanti dipresentasikannya di mana, disajikannya di mana, kemudian apa saja yang diungkapkan. Nah, makanya kan nggak mungkin kalau in-house statement-nya belum jadi, udah ada presentation and disclosure, agak susah. Ya, belum ada disclosure. Disclosure-nya disusun setelah ada ini, sudah draft akhir lah, draftnya udah jadi. Angka-angkanya udah dikunci, baru kita bikin laporan keuangan secara lengkap. Nah, di situ the auditor baru mulai menilai terkait dengan presentation and disclosure-nya. Ada 4 asersi. Seperti itu. Jadi kalau lebih banyaknya, jadi seperti itu cara kira-kiranya kan. Itu aja kayaknya gambaran. Jadi yang pertama kalau saya buat kalian, yang paling harus kalian kuasai itu adalah pertemuan ke-1, harus paham apa itu assurance. Nah, itu karena basicnya. Kenapa harus ada asersi segala macam. Kemudian yang memang nggak ditanya lagi sih di UAS. Kenapa? Karena itu udah pertama. Tapi kalau kalian nggak kuasain itu, kalian nggak bisa menjawab kalau pertanyaan adalah usulkan prosedur yang kalian perlu lakukan untuk akun yang kita bahas setelah UTS. Itu kalian nggak bisa karena kalian nggak ngerti yang ini akun ini asersinya transaksi apa saldo sih, kayak gitu ya. Nah, yang pertemuan kedua itu terkait dengan profesi auditor di Indonesia nggak terlalu relevan. Ya, kemudian yang pertemuan ketiga itu relevan, itu nanti tanggung jawab auditor, asersi manajemen, tujuan audit itu relevan. Kemudian yang pertemuan keempat relevan, yaitu perencanaan audit ya, konsep materialitas. Kemudian yang terakhir itu adalah risiko, penentuan risiko. Memang risiko nggak terlalu banyak sih, maksudnya nggak terlalu itu udah di awal ya, itu dalam untuk merencanakan pekerjaan lapangan kita, merencanakan audit yang kita lakukan. Tapi itu tidak terlalu banyak pengaruh gitu ya, seperti itu. Nah, kayak gitu seperti kira-kira yang bisa saya kasih gambaran dulu ya. Nah, lebih baik saya usulkan kalian menanyakan masalah apa yang belum kalian pahami ya. Mudah-mudahan sih bisa kalian identifikasi ya yang mau ditanyakan. Terkadang kan masalahnya, Pak, saya bingung apa yang mau saya tanyakan gitu kan. Nah, ya itu repot gitu kan ya. Berarti kamu tidak memahami apa yang kamu tidak mengerti gitu loh ya. Saya bingung apa yang mau saya tanyain. Nah, ya itu udah berarti bingung saya. Berarti saya harus mengulang lagi semua pelajaran gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada, silakan dimulai. Apa ya? Dari pertanyaan simpel boleh, silakan. Ya. Nanti kalau ada saya bisa tambahin, saya tambahin. Ini Pak, izin bertanya Pak. Kan kertas kerja yang formatnya dikirim kemarin itu Pak, yang untuk audit atas kas itu ada kas kecil sama deposito Pak. Itu yang harus diperhatikan itu apa aja ya? Coba saya lihat ya. Oh, oke. Kalau yang untuk UAS nanti itu enggak. Ya, gitu ya.
Jadi gini, untuk UAS yang ini, semester ini, oke. Saya nggak banyak bicara kan, karena berkaitan mungkin dengan soal, tapi yang pasti adalah format yang kalian saya share di di beberapa dosen, melalui ke beberapa dosen atau disampaikan ke mahasiswa adalah itu hanya berkaitan dengan kertas kerja untuk lead schedule-nya saja. Untuk itu hanya lead schedule ya, jadi tidak ada schedule tambahan atau schedule pendukung. Jadi kenapa seperti itu? Karena saya melihat selama ini begitu kita gini, kertas kerja itu formatnya tidak seragam, tidak ditentukan oleh standar. Formatnya harus seperti ini. Dan tapi umumnya yang dipakai oleh kantor akuntan publik lead schedule-nya hampir sama. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan. Jadi begitu nanti pengalaman di UTS, begitu dikeluarkan bentuk yang lain, itu mahasiswa cenderung bingung. Ya, jadi cenderung bingung. Sehingga untuk itu saya hindari penggunaan kertas kerja yang format standar untuk format yang khusus untuk supporting schedule-nya. Jadi yang diminta hanya mengisi lead schedule-nya. Kemudian apakah ada yang lain-lain yang harus dikerjakan? Ada, tetap harus dikerjakan prosedur-prosedur yang lain. Kayak misalnya kalau kita bicara tentang kas dan setara kas gitu ya, apa aja yang harus dilakukan prosedur auditnya di sana ada kasusnya, kalian jelaskan, kalian kerjakan, tapi tidak dalam bentuk format kertas kerja. Kayak tulisan di akuntansi keuangan menengah, seperti itu. Ya, misalnya kalau bicara tentang bicara aset tetap, ya bicara ada depresiasi, kalian harus hitung kan. Kalau kita lihat di tugas kemarin kita menghitung akumulasi depresiasi kan kita hitung ya. Ada format kertas kerjanya. Nah, itu tidak diminta untuk melengkapi kertas kerja. Supaya apa? Supaya menghemat daripada kalian nanti format sibuk di sibuk di mengisi format, lebih baik kita kasih substansinya aja deh. Kamu hitung seperti apa, kamu cari dapat hitungannya nanti. Itu adalah sebenarnya kertas kerja ya. Jadi tujuan kertas kerja itu sebenarnya untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan. Tapi terkadang ada mahasiswa yang bingung nih ngisinya apa. Sebenarnya kalau diikutin aja nih judulnya apa, terus diikuti pasti bisa dapat. Cuman mungkin karena pengalaman juga kurang gitu kan. Jadi makanya kalian lebih banyak di akuntansi, lebih baik saya bebaskan bagaimana kalian menganalisis soalnya. Kemudian nanti masalah koreksiannya baru kalian masukkan di schedule gitu aja. Ya, jadi itu yang kertas kerja yang saya kasih itu ada 2, itu hanya lead schedule aja. Memang nanti diminta untuk yang diminta kertas kerjanya hanya lead schedule dalam bentuk format kertas kerja. Bukan berarti, tadi saya ulangi lagi ya, bukan berarti bahwa Pak berarti nggak ada kertas kerja supporting. Sebenarnya yang kalian kerjakan itu ada kertas kerja supporting, analisis soal, misalnya menghitung depresiasi, apalagi ya, menghitung misalnya perhitungan jumlah kas gitu kan, tapi nggak dalam bentuk format kertas kerja. Daripada saya bikinin formatnya kayak gini, jadi bingung gitu kan. Berarti uang Rp500 berapa ya 500, daripada yang kita gitu kan kalian lama di situ aja gitu loh. Tapi kan kayak gini cepat selesai, silakan format kalian, yang penting adalah jurnal koreksiannya yang diminta, gitu aja. Bukan jurnal koreksiannya, yang ini soalnya kebetulan yang saya bagikan ya, kita ada lead schedule-nya. Itu aja sih. Juga si Adrian ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, satu lagi, kalau bicara tentang audit atas, mungkin dari kalian ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Kita sebenarnya belajar akuntansi atau belajar audit? Ya, belajar akuntansi atau belajar audit? Sebenarnya audit itu ada macam-macam, kan kalian udah belajar ya. Tapi kalau namanya, yang pasti adalah kalian membandingkan hal pokok dengan kriteria. Karena itu kecenderungannya di Indonesia pun, akuntan publik, auditor, itu lebih banyak pahamnya akuntansi keuangannya, standar akuntansi daripada standar audit. Karena itu kadang kalau diperiksa, itu banyak mereka gagal dalam melakukan audit, karena nggak sesuai dengan standar. Karena apa? Karena lebih banyak hafal standar akuntansinya dibandingkan standar audit. Itu ya.
Karena apa? Karena dia membandingkan antara hal pokok dengan kriteria. Kalau mereka nggak nguasain kriteria, gimana mereka mau nyalah-nyalahin? Contohnya kayak gini deh. Kalau bicara tentang polisi nilang, pasti polisinya lebih paham tentang peraturan lalu lintas dibandingkan prosedur cara nilang. Ya, seperti itu sama lah. Jadi pasti dia akan lebih paham tentang peraturan undang-undang tentang lalu lintas dibandingkan dengan prosedur nilang. Pertama saya harus taruh ini, gitu kan. Terus saya harus kasih surat tugas, itu step-stepnya kan. Daripada itu kan kalau ditanyain tentang kalau di audit belum tentu semua prosedur yang dilakukan oleh polisi sesuai dengan SOP yang diterapkan dalam apa misalnya penilangan. Belum tentu sama. Maksudnya setiap orang belum tentu sama ya. Ya gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi karena kita banyak isunya jadi banyak juga akuntansi, mau nggak mau ya. Tapi karena itu auditor harus menguasai akuntansi dan audit. Kira-kira itu tambahannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kembali ke pertanyaannya Adrian tadi, Pak. Kan kalau di kelas itu kan kami sudah latihan soal yang tentang cash in bank ya, Pak. Yang mungkin kami bisa fokus ke rekonsiliasinya atau ke kasus-kasus lain yang sudah kita latihankan di pertemuan, Pak. Nah, sedangkan kalau di kas kecil dan deposito itu sebenarnya apakah ada hal-hal khusus yang perlu kami perhatikan begitu, Pak? Kayaknya gini ya. Sebenarnya kan kita sudah pernah pelajari ya terkait dengan kalau deposito itu ada di kas dan instrumen keuangan kan, bicara tentang pertemuan ke-14 ya. Kas dan instrumen keuangan. Kalau kita bicara instrumen keuangan itu bicara tentang bisa dalam bentuk saham, obligasi. Nah, bicara tentang deposito. Nah, deposito ini bicara tentang Pak, kalau deposito 6 bulan itu investasi, bukan kas dan setara kas, bukan setara kas, tapi deposito 1 bulan dan 3 bulan itu setara kas. Jadi prosedurnya kalau bicara tentang deposito yang setara kas, yaitu sama aja dengan investasi sebenarnya, hanya bedanya adalah dia masuk setara kas. Itu aja. Ya, jadi kemudian kalau untuk petty cash sebenarnya saya rasa juga kita udah pelajari kan petty cash itu. Saya masuk dalam petty cash juga ada kan ya. Sebenarnya isunya sama sebenarnya prosedur untuk cash itu ya isunya kalau kita bicara tentang audit cash di bank gimana itu ya. Kemudian cash petty cash itu kan sebenarnya mirip-mirip cash on hand seperti itu ya. Cash on hand. Nah, seperti kemudian ya prosedur apa yang dilakukan untuk cash on hand biasanya, Fit? Bisa jawab, Fit? Baik, terima kasih, Pak. Ya apa itu saya baru nanya. Biasanya prosedur apa itu cash dengan cash on hand? Yang kamu Maaf, lakukan tadi apa? putus-putus, Pak. Oke. Cash on hand, sebentar ya, Pak. Saya pikir dulu. Oke. Meriksa cash on hand itu meriksa transaksi atau meriksa saldo? Saldo ya, Pak, berarti. Nah, kalau saldo berarti ada 4 aset yang harus kita uji. Satu apa? Existence. Gimana kalau kamu tuh eksisten? Gimana yang kamu lakukan untuk melihat bahwa duitnya ada? Apa yang kamu lakukan? Cash of name, Pak. Cash of name. Yang kedua, complete. Gimana kamu menentukan bahwa angka yang duit yang ada itu udah semuanya kecatat? Completeness ya. Gimana prosedur apa yang kamu lakukan memastikan bahwa duit yang ada di tangan si bendahara itu udah kecatat? Prosedur apa yang aku lakukan? Itu balik kayak gitu doang, beneran deh. Kalau misalnya teknik audit itu kan ada 8 ya. 8, gitu-gitu doang. Inquiries, terus ada inspeksi. Nah, kalau inspeksi ini kalau di dalam standar audit itu, di buku Irons dia bagi 2 tuh. Inspeksi itu berarti dengan dokumen, kemudian kalau pemeriksaan fisik dia pisah, physical examination. Jadi ada 9 kalau di Irons. Tapi kalau di standar 8. Jadi inspeksi di standar itu mencakup 2, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan dokumen ada 2 metodenya, ada vouching dan ada tracing. Oke. Itu inspeksi
vouching dan tracing. Tapi kalau inspeksi fisik ada dua, jadi ada pemeriksaan fisik, ada cash count, termasuk juga ada pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan perhitungan, meriksa duit, meriksa aset tetap, itu kan perhitungan inventory, itu inspeksi juga. Inquiries, wawancara, konfirmasi ke pihak ketiga, ya tertulis atau tidak tertulis bisa digunakan. Kalau inquiries itu ke pihak internal, lebih wawancara. Kalau ke pihak lain di luar perusahaan namanya konfirmasi. Observasi nggak bisa dilakukan untuk menguji transaksi atau saldo, tapi lebih cenderung ke cash flow control. Karena kita cuma duduk doang, nongkrong, ngeliatin gitu ya. Nah, termasuk juga di sini walkthrough. Walkthrough itu termasuk salah bagian dari observasi atau walkthrough ya. Walkthrough kan dari performance. Nah, salah satunya dari performance. Kalau di performance apa itu bedanya? Kalau di performance kita ada dummy, transaksi dummy. Atau yang kedua kalau kita kalau walkthrough itu lebih cenderung dia nggak mesti pakai dummy. Ya, bisa yang asli kita lihatin gimana prosesnya, dokumen itu jalan, tapi itu test of control. Nah sama, ya karena balik lagi ya. Nah, tujuannya itu apa dulu nih? Nah, kalau tujuan test of control kan dicari tentang control activities, ada otorisasi enggak, ada pemisahan fungsi enggak, ada independent check enggak, itu ya. Nah itu kan makanya yang dilihat itu dokumen walkthrough, kita lihatin tuh how to purchase requisition, dari mana nih purchase requisitionnya? Oh dari departemen produksi diikutin, oh ini dari dokumennya diikutin, dari departemen produksi ini kita ikutin aja tuh. Oh dilakukan ini nih, ada approval dari kepala departemen produksi, oh dari departemen produksi kita lihatin lagi tuh dokumen kemana lagi gitu kan, ke bagian departemen purchasing nanti apa yang dilakukan dia, membandingkan dengan vendor yang terpilih. Oh ada proses pemilihan, ada penetapan vendor terpilih, nah, itu kan berarti kita ada menguji kontrol. Jadi ada pemisahan antara yang request, ada yang pemisahan antara yang request dan yang memesan. Ada independent check mana siapa yang menulis, kemudian diotorisasi oleh atasannya, di mana atasannya yang nge-review. Nah, itu kan test of control. Ya. Nah, sekarang kita bicara balik lagi ke cash ya, cash on hand. Jangan dilupakan cash on hand tadi. Nah, kita pertama tadi bicara tetap ada 4. Kalau kita bicara tentang uji, kamu tadi udah identifikasi ada saldo. Berarti kita uji saldo nih, ada 4 tujuannya, yaitu existence, completeness, fact and obligation, dan yang terakhir itu valuation and allocation. Ya, valuation and allocation. Nah, sekarang bicara tentang existence, tadi kamu udah lihat cash of lihat barangnya, itu lihat cash-nya, cash of name ya. Ya. Yang kedua kalau bicara tentang completeness, memastikan apa yang sudah dicatat itu kas yang dipegang oleh bendahara udah dicatat semua, gimana cara memastikan? Sepemahaman saya biasanya kalau completeness itu diujinya dengan tracing, Pak. Apa yang kamu tracing? Nah, boleh. Nah, tracing, tapi tracing dari mana ke mana? Dari dokumen sumber ke pencatatan. Dokumen sumbernya berupa apa? Dokumen sumbernya berupa apa? Apa yang kamu lakukan misalnya gini, waktu kamu ngeliat ya, kalau bisa tentang cash on hand, kan existing kamu cukup ngeliat aja, oh duitnya ada, itu kan ya, duitnya ada. Yang kedua adalah completeness, gimana cara kamu memastikan bahwa yang semua yang dipegang oleh bendahara udah tercatat, gimana caranya? Berapakah yang dipegang oleh bendahara? Gimana cara kamu lakukan ini? Kalau misalnya membandingkan hasil cash of name dengan yang sudah dicatat itu bagaimana, Pak? Betul. Nah, hasil cash of name kamu bandingkan dengan yang dicatat. Jadi waktu kita mengujikan existen, kita bisa ngelihat aja barangnya ada, duitnya ada, selesai. Tapi begitu kita mau uji komplit, perlu kita lakukan cash of name, perhitungan fisik. Oke, kita hitung fisiknya, duitnya ya, misalnya tercatat 2 juta, kita bandingkan dengan tercatat 2 juta, berarti selesai komplit. Jangan komplit. Yang ketiga, berarti memang 2 jutanya udah kecatat semua. Jangan sampai begitu kita hitung 2 juta 100. Nah, 100 ribunya belum kecatat. Kenapa ada 100 ribu? Gitu ya. Yang ketiga, kita bicara tentang right and obligation. Nah, ini agak susah kalau cash of name ini. Cash on hand ini. Karena agak susah kita membandingkan
memastikan bahwa memang duit yang dibendahara itu memang duit duit perusahaan ya. Ya pasti hanya biasanya disupport oleh cash of control. Cash of controlnya misalnya duit di bendahara itu disimpan di brankas gitu kan ya. Di brankas kuncinya dipegang oleh atasannya ya, atau ada 2 kunci yang bisa membukanya siapa. Nah itu bisa kita dari situ. Tapi kalau misalnya duitnya wise on hand-nya ada di laci bendahara doang, nggak disimpan di mana-mana dan bendahara bisa akses, nah itu agak susah kita. Oke ya, teman memang susah. Itu yang secara asumsi bahwa yang dipegang bendahara itu adalah di perusahaan. Bendaharanya menyatakan di situ tanda tangan. Pernyataan bendaharanya itu kita pegang sebagai pernyataan bahwa itu memang duit. Kan setelah S6 kan nanti ada berita acara ya, ditandatangani oleh bendahara, oleh internal auditor sama eksternal auditor sebagai saksi. Nah itu merupakan suatu bukti pernyataan dari dia bisa kita pegang. Yang kemudian keempat itu bicara valuation allocation. Nah valuation allocation ini nilainya adalah 2 juta. Gimana cara kita menentukan 2 juta itu? Gimana sih? Gak apa-apa ya saya tanya ya, biar kamu juga dapat gambaran. Dan tolong santai aja, relax aja ya. Ini kita karena kalau kamu bisa jawab ini, kan gini ya, ilmu audit itu ilmu logika. Jadi kayak ilmu orang ini deh, orang kepo ya. Kalian pernah nggak sih kepo sama teman kamu? Misalnya kamu punya teman, tiba-tiba di Instagramnya dia ada foto-foto nih. Kok foto-foto dia di Mesir ya, gitu kan ya? Nah, kan sekarang kan bisa ke Mesir sekarang gitu kan, atau ke Turki ya, Kapadokia ya, ke Kapadokia. Yang lagi ngetren kan Kapadokia ya. Nah, Kapadokia, tiba-tiba ada foto dia di Kapadokia. Nah, gimana yang kita lakukan untuk memastikan bahwa ini ya kan itu kan ilmu audit itu kan. Kejadian nggak dia ke sana, itu kan ya. Kamu bisa nanya ke orang tua dia, bisa iseng nanyain, apa ke tetangga dia nanyain. Itu kan bentuk audit juga. Nah, jadi sama lah kalau ini bicara tentang misalnya nih iseng kamu nanya, emang berapa sih tiket ke Turki? Dia ngasih tahu nih, oh gua kemarin bayar 19 juta nih ke travel ini. Cari-cari di internet, benar 19 juta ya. Nah, sekitar 15 sampai 20 juta. Oh benar nih. Nah, punya paspor. Gua udah dari tahun lalu bikin paspor. Nah, dia udah punya nih paspor. Ya kan kita mancing-mancing itu kan dari pertanyaan-pertanyaan doang tuh. Nah, terus kapan lo balik gitu kan? Nah, misalnya kalau hari ini dia posting foto-foto Kapadokia, terus tiba-tiba besok lo ketemu sore-sore dia lagi beli jajanan. Kalau lo bertanya-tanya juga, kan bisa ya kemarin ke Kapadokia terus hari ini sekarang udah ada di daerah kamu gitu kan? Misalnya Semarang gitu. Oh bisa Semarang Kapadokia ke Jakarta aja berapa hari? Gitu kan? Jakarta ke Semarang aja udah berapa jam? Kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan? Nah, mode-mode kayak gitu kan merupakan suatu bentuk audit ya. Sama. Nah, jadi kita balik terakhir nih, valuation and allocation, balik lagi, Pit. Mana, Pit? Nah, kamu. Gimana cara nentuin bahwa valuation ini udah benar nih? Kalau cash of 6 tadi, valuation-nya teruji nggak? Teruji ya Pak, jadi tahu akurasinya. Betul. Nah, jadi kita bisa lihat ya, jadi dari satu prosedur bisa nembak 2. Completeness-nya nembak, completeness-nya apa? Membandingkan antara yang dihitung sama yang tercatat, nilainya jadi kalau bicara tentang saldo kan ada 3 ya yang tujuannya. Sebenarnya ini ya, yang di buku Arens itu kan dibagi-baginya lagi, tujuan auditnya pecah-pecah tuh. Valuation allocation itu harus 3 tuh kita peroleh, yaitu akurasinya, detail pay-in, sama realizable value-nya. Kalau nggak salah ada 4 ya. 4. Jadi sebenarnya kalau di standar nggak ada tuh. Di standar nggak ada. Kalau di standar bicaranya kalau kita mau uji valuation allocation hanya valuation allocation aja. Tapi di Arens ngasih panduan. Kalau kita menguji valuation allocation, kita nilai itu akurasi. Akurasi itu angkanya sama persis. Yang dicatat apa ya hasilnya apa. Gitu ya. Nggak kekurangan 0 atau kelebihan 0. Atau salah susunan angka. Yang kedua detail-in, ngurut dari kalau misalnya dari buku besar pembantu sama saldo, neraca saldo sama laporan keuangannya itu sama semua angkanya, saldonya. Di detail-in. Yang 3 realizable value, itu kan yang relevan aja. Kayak account receivable,
inventory kalau nggak ada itu nggak relevan. Misalnya bicara tentang mata uang rupiah, cash on hand rupiah nggak relevan nilainya, realizable value-nya. Jadi yang bicara hanya di PPI dan accuracy. Saya satu lagi apa ya? Classification, buat classification. Kayaknya ada satu yang kelupaan saya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa cek lagi ya di slide itu. Kalau di IRAS-nya ya. Karena saya lupa satu lagi, classification gitu. Accuracy, definition sama bonus. Ingat saya sih 3 sih. Ini mudah-mudahan benar. Karena ada IRAS itu nggak konsisten ya. Di chapter awal dia bikin kalau pengujian apa namanya, ya nanti kalian pegang yang standar aja. Ya. Itu ada, dia nggak konsisten. Ada klasifikasi asersinya tersendiri, padahal klasifikasi itu bukan di saldo. Klasifikasi itu ada di transaksi. Oke, itu aja. Ada lagi yang mudah-mudahan jawab ya Fit ya. Jadi bicara tentang yang tadi, bicara tentang kas ya, kita bicara tentang kas aja, prosedurnya nggak terlalu banyak. Kemudian isu-isunya apa sih, isu-isu breakfast dan setara kas aja sih. Ya saya rasa nggak terlalu banyak beda jauh dengan yang sudah kita pelajari untuk kita kasuskan. Kalau kasus itu kemarin cuman apa ya, pelatihan kita itu ya cuman cash of 6 doang ya, bukan cash of 6 ya. Cash in bank Pak, Cash in bank doang ya. Rekonsiliasi Pak. Rekonsiliasi bank aja ya. Oke. Oh PT cash-nya apa? Cash of 6 ya. Yang sudah ada, seharusnya udah diajarin. Mencakup apa saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mau nanya? Gimana? Izin bertanya Pak. Kalau silakan Adrian. Kalau untuk audit persediaan nanti kira-kira ada audit untuk akun persediaan kayak WIP, finish good atau kayak gitu nggak Pak? Kalau untuk kayak akuntansi biaya gitu Pak? Atau kira-kira akuntansi biaya? Saya nggak bakalan. Kalau saya sampaikan kayaknya kurang fair ya sama teman-teman yang nggak ikut. Jadi gini aja, materi yang kita akan keluar di ujian itu nggak beda jauh dengan materi yang udah disampaikan di slide misalnya, sama yang dikasuskan gitu ya, nggak lebih berat dari situ. Itu aja sih pesan saya. Jadi kalau udah nanya apa namanya, ini di persediaan seperti apa, formatnya apa, WIP atau ini, itu udah nanya ke soal ya. Tapi yang pasti adalah kalau kita bicara, kalau yang kemarin itu persediaannya udah masuk ke WIP juga kan ya. Ada WIP nggak kita kemarin ya kasusnya ya? Kayaknya ada ya. Iya ya, WIP ya. Cuman dia barang perusahaannya perusahaan yang langsung jadi ya. Ya just in time. Iya, just in time Pak. Ya, just in time. Jadi ini nggak punya persediaan yang working proses. Oke, ada lagi? Saya rasa kalian lumayan. Besok ujian apa UKS-nya? TABK Pak, teknik audit berbasis komputer. Oh, audit berbasis komputer. Kemudian yang Selasa sistem informasi akuntansi pemerintah. Oh siap ya. Oke. Baru yang terakhir AKSK. Oke. Ya, mudah-mudahan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain?
Nah, sedikit tambahan aja, kalau misalnya nanti kalian bingung, ini panduannya kan ya, jadi misalnya Pak, ini saya nguji transaksi atau nguji saldo ya, itu bisa kalian lihat di RPS ya, di RPS itu bisa kelihatan mana yang tujuan transaksi, mana saldo. Misalnya contohnya untuk pertemuan ke-14 ya, pengujian substantif atau transaksi terkait kas dan investasi, dan pengujian substantif atau saldo terkait kas dan investasi. Berarti kalau kita menguji kas, kita menguji dua, transaksi dan saldo. Transaksi itu penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan saldonya terkait dengan saldo akhirnya. Ya. Kalau investasi juga seperti itu, bicara tentang transaksi pembelian investasi dan pelepasan investasi dan saldo investasi. Ya, nah nanti bisa kalian tahu tuh. Jadi kalau untuk membantu kalian mengidentifikasi ini saya menguji saldo atau transaksi ini, ya, seperti itu. Dan ingat-ingat aja versinya. Oke. Assersinya kalau transaksi ada 5, saldo ada 4. Ada lagi mau nanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita selesai aja di sini. Oke ya. Gimana? Ketuanya siapa sih, ketua kelompoknya? Saya, Pak. Oh, oke, IMSI ya, Mas. IMSI kata mahasiswa Muslim bukan ya? IMSI kata mahasiswa Muslim akuntansi kan ya? Oke, siap. Oke, cukup jelas. Gimana? Ada lagi? Nggak ada? Ya, mudah-mudahan kalian bisa sih. Saya yakin sih kalau udah diajarin Pak Didi seharusnya ya, nggak terlalu masalah. Oke, kalau supaya nggak banyak yang membuang waktu, kira-kira kalau nggak ada lagi yang kalian tanyakan, kita akhiri di sini ya. Oke. Nih, saya tawarin lo ya, mastiin aja. Jadi Ini nanti, Pak, teman ada yang minta bahas soal Pak. Oke, soal yang mana? Nggak tahu tapi ini. Karena ada beberapa soal itu memang kurang bagus soalnya ya. Jadi kayak misalnya, coba deh, kita bahas soal yang mana dulu. Nanti kita sesuaikan aja kesalahannya ada. Sebentar Pak, sebentar. Mungkin kalian yang kalau bahas soal yang mana?
permisi Pak. Ini ada titipan soal dari temen yang apa tadi Pak? Kamu bisa share aja ya nanti, bisa Adrian. Sebentar Pak, saya share. Oke. Oke. Ini tentang apa? Soal yang mana? Persediaan ini. Latihan atau latihan kita kemarin? Enggak tahu, ini soal kuis nih. Oh, oke. Sebentar ya Pak. Oh, kalau soal kuis Pak Didi aja nanya. Bukan apa Pak? Kuis dari kelas lain mungkin. Oh, oke, coba kita lihat ya. Sudah saya share Pak. Oke. Oh, apa nih kuis? Apa ya? Kita lihat ya. Oh, ini apa namanya? Adrian, mungkin kamu auto share. Saya nggak bisa. Bentar ya. Boleh Pak, boleh Pak. Nggak bisa. Ya, ujungnya jadi bentuk file dia. Begitu saya buka. Kamu bisa share screen nggak? Coba dilihat. Apakah sudah terlihat Pak? Selamat siap turun ya, udah kelihatan turun ke bawah, coba lihat. Oke. Ini pilihan jandanya di atas. Pilihan janda, coba lihat pilihan janda, kemudian berikutnya turun ke bawah. Terus nanti ini kayaknya bukan persediaan aja deh, persediaan mana. Oke. Yang mau dibahas yang mana? Untuk yang persediaannya aja boleh Pak. Oh, persediaan aja, yang kasus maksudnya. Iya Pak. Oke, coba kita lihat ya. Coba lihat teman, tips membaca soal audit ya. Jauh usah lihat soalnya itu, lihat paling bawah yang diminta apa sih. Ini udah tahu nih persediaan. Dan bawah, pertanyaan. Apakah barang dan pada tiap informasi pesan di atas harus dicatat dalam persediaan perusahaan? Berarti yang diminta ada 1, catat atau enggak, 2, dicatat atau enggak, 3, catat atau enggak ya. Kemudian B, berikan penjelasan terhadap keputusan atas transaksi di atas. Jadi nanti waktu mau menjawab, 1, dicatat kenapa, 2, enggak dicatat kenapa. Oke ya. Yang ketiga, menurut Anda apakah diperlukan jurnal koreksi? Jika iya, maka tentukan koreksi atas transaksi di atas. Jadi keputusannya nanti setiap kamu bahas itu ada langsung aja 3A, B, C, A, B, C, A, B, C. Kasus 1, A dicatat, B karena apa, C jurnal koreksinya apa. Oke ya. Nah itu, jadi begitu kamu membaca soal, kamu sudah bisa arah jawaban kamu kayak apa. Itu tipsnya untuk baca auditing ya. Karena apa? Karena terkadang pertanyaan yang di bawah itu nggak relevan dengan kasusnya. Terkadang. Atau banyak informasi yang di dalam soal yang kalian harus pilih mana informasi yang relevan, mana yang enggak. Ya, jadi kalau seperti ini kalian bisa udah tahu, oh oke, jawabannya seperti itu. Baru kita balik ke atas. Ke atas baru naik ke atas. Nah, dari situ bisa kita lihat. Oke ya. Coba lihat. Nah, ini baru gambarannya. PT Chandra Dimuko secara laporan keuangan mempunyai kinerja yang cukup baik. Oke. Namun sebagai dampak pandemi yang terjadi 2 tahun terakhir, perusahaan mulai mengalami masalah. Sebagian besar aset perusahaan terdiri dari persediaan dan aset tetap.
Untuk itu, perusahaan meminta tab Dewi dan rekan untuk melakukan audit laporan keuangan 31 Desember 2021. Oh, oke. Ini jangan-jangan soalnya untuk Dewi ini. Saudara senior auditor, perusahaan yang tugasnya melakukan audit atas audit token persediaan. Pada saat pelaksanaan audit, perusahaan menemukan beberapa transaksi ya. Oke, sini kita lihat. Nomor 1, persediaan barang dagangan finished goods harga 1750 diterima pada tanggal 28 Desember. Ini seharusnya masuk atau enggak kalau diterima pada tanggal 28 Desember? Kita baca dulu ya. Diketahui faktor tidak dicatat, berarti dia belum catat ya. Anda sebagai auditor menemukan faktor tersebut masih berada di bagian pembelian dengan stempel barang konsinyasi. Nah, kalau kayak gini perlu dicatat atau enggak? Saya nanya ke Ruth deh. Ruth, bisa jawab nomor 1? Kalau barang konsinyasi berarti tidak perlu dicatat ya, Pak? Betul, berarti dia udah, berarti 1 bukan termasuk, pertanyaan tadi kan A, dia termasuk barang atau bukan? Bukan. Jadi tidak boleh dimasukkan, dikelompokkan ke dalam barang perusahaan. Yang kedua, alasannya apa? Alasannya ada karena barang konsinyasi. Karena barang konsinyasi bukan merupakan aset perusahaan. Yang ketiga, C perlukah jumlah koreksi? Tidak diperlukan. Selesai. Oke ya. Yang kedua, lanjut terus kedua. Customer PT Chandra Dimungko melakukan pemesanan produk khusus dan PT Chandra Dimungko telah melakukan produksi barang dan dibuat sesuai dengan pesanan pelanggan. Telah selesai dan ruang pengiriman dan di ruang pengiriman pada tanggal 31 Desember 2021. Oke. Jadi dia udah di ruang pengiriman per 31 Desember ya. Pelanggan ditagih pada tanggal tersebut. Pesanan tersebut dikirim pada 2 Januari. Tapi dia udah ditagih. Pesanan ini karena rumit dan bahan kualitas nomor 1, maka barang tersebut memiliki harga produksi sebesar 14 juta. Oke, berarti ini apakah ini barang masuk barang finish good atau enggak gitu ya? Ini sebenarnya kalau ini nomor 2, ada 2 kemungkinan jawaban. Pertama, dia bisa anggap sebagai sales. Sebenarnya kasusnya nggak lengkap ya. Begitu barang jadi itu bisa dianggap sebagai sales, karena barang khusus spesifik pinjaman. Ya. Jadi tidak pada tanggal 31 Desember itu udah bisa langsung diakui sebagai penjualan. Ya, penjualan. Dan barangnya udah jadi barangnya si klien. Tapi bisa juga enggak, tergantung perjanjiannya sih. Kalau untuk save-nya ya, saya masukkan tetap sebagai persediaan untuk save-nya. Karena ini terus terang ini agak tricky kasus nomor 2 karena kalau untuk barang pesanan khusus yang dipesan khusus oleh customer itu biasanya bisa diakui sebagai langsung penjualan pada saat barang jadi. Bisa. Dan nanti tergantung dari perjanjiannya ya, jadi tergantung perjanjiannya. Sekali lagi, kadang kalaupun tidak ya tetap jadi persediaan sih, jadi masuk persediaan dulu. Kalau saya sih posisi 31 Desember walaupun sudah ditagihkan tapi masih sebagai inventory persediaan, jadi seharusnya tidak sebagai penjualan. Apakah ini alasannya apa? Jadi pertama yang A, dia masih tetap inventory perusahaan. Yang kedua, alasannya apa? Karena belum ada pemindahan right and obligation, kontrol atas inventorinya belum terjadi. Kontrol atas inventorinya belum terjadi. Jadi kalau kita bicara balik lagi ya, makanya saya bilang ngambil yang safe-nya karena dalam pengakuan penjualan ada titik kapan pengakuan pendapatan dilakukan, yaitu pada saat kontrol berpindah kepada customer. Kapan kontrol berpindah ke customer? Ada 3 hal. 1, title-nya yang berpindah, maksudnya hak berdasarkan hukumnya. Kedua, ada penyerahan barang. Yang ketiga, penguasaan barang setelah berpindah. Jadi ada 3 aspek tersebut. Jadi 3-tiganya tidak terpenuhi sehingga itu masih merupakan inventory perusahaan. Apalagi kalau perjanjiannya itu cancelable ya, misalnya gini,
Coba bisa bayangkan, dan itu sering hal itu terjadi ya. Misalnya dia minta requestnya barangnya kayak gini, tiba-tiba barangnya nggak kayak gitu. Misalnya bontel, kancingnya ternyata pengennya kan kalau kancing cewek sama cowok misalnya ya. Kalau kancing cewek kan bukaannya tuh kiri ya, garis bukaan kancingnya. Kalau cowok kan di sisi kanan, kalau cewek di sisi kiri. Nah, dia request di sisi kiri, ternyata kita bikin di sisi kanan kan beda jauh, itu bisa di reject. Ya, barang bisa di reject. Kalau kayak gitu kontrolnya bukan dari di customer, masih di supplier. Nah, jadi sangat-sangat tergantung dari pesanannya. Oke ya, dari kontraknya. Tapi kalau saya pengen jawabnya nomor 2, lebih safe-nya kalau berdasarkan karena ini nggak jelas ya kontraknya, kita pakai safe yang transaksi normal aja. Ini masih merupakan milik perusahaan. Reasonnya apa? 3 tadi, bahwa kontrol belum berpindah, risk and kontrol atas inventory belum berpindah kepada customer. Oke, lanjut coba ketiga. Ada yang komen nggak di sini? Ada yang komen nggak? Siapa tahu udah punya jawaban dari kelas tersebut ya. Jadi ada 2 kemungkinan, nomor 2 itu jawabannya. Yang ketiga, oke, kalau ada komen, Pak, kalau jawaban kayak gini kenapa ya Pak? Bisa nggak Pak? Ya, jadi seperti itu bisa. Nanti kalau tanyakan aja. Nomor 3, Anda menemukan satu kontainer produk-produk seharga 8.800.000 berada di gudang pengiriman saat saudara melakukan cek fisik atas persediaan. Karena kejadian Anda ternyata produk yang saudara temukan tidak termasuk dalam catatan persediaan dan tidak bisa persediaan, yaitu menunggu instruksi untuk proses pengiriman. Oke. Oke, ini barang ternyata masih ada di perusahaan, tapi udah nggak masuk dalam inventory ya, catatan. Jadi seolah-olah udah kejual. Saya melakukan investigasi dan menemukan bahwa barang tersebut adalah bahwa pesanan pada tanggal 20 Desember, tetapi baru dikirim dan ditagihkan pada 5 Januari. Pada saat pemeriksaan, Anda menyadari bahwa produk dan pemesan tersebut masih tercatat dalam catatan. Tuh, kalau kan ini ya, soalnya masih agak membingungkan. Yang di atas tidak termasuk dalam catatan persediaan, tapi di bawahnya tercatat dalam catatan persediaan. Ya, kalau kayak gini gimana? Kalian bikin asumsi aja. Asumsi yang salah adalah yang di bawah udah dicatat. Kalau memang belum dicatat berarti dia harusnya masuk dalam persediaan perusahaan. Jadi yang A jawabannya harus masuk dalam persediaan perusahaan. Karena apa? Masih kontrol masih ada di perusahaan. Ya, barangnya baru dikirimkan pada tanggal 5 Januari. Yang ketiga, perlu jurnal koreksi atau tidak? Asumsi belum dicatat sesuai dengan informasi yang pertama. Berarti kalian harus mencatat jurnal koreksinya kan. Koreksinya juga ntar dulu nih. Apabila dia perpetual, ini kan juga nggak jelas nih ya, perpetual atau periodik ya. Apabila perpetual, maka kalian masukkan inventory pada HPP. Sudah selesai. Kalau nggak ada perpetual, asumsi periodik, nggak perlu jurnal koreksi. Selesai. Oke. Kalau belum dicatat, sorry. Kalau belum dicatat ya berarti udah bersama ya. Mau perpetual atau periodik sama, karena dia udah perhitungan fisik. Oke, berarti dia nggak masuk dalam perhitungan fisik, berarti harusnya inventory pada HPP. Sama. Berarti kita nggak bicara lagi perpetual atau periodik, tapi jurnal koreksinya sama. Inventory pada HPP. Oke, seperti itu. Ada yang mau nanya? Langsung komen ya. Jangan gini, jangan ragu untuk komenin saya. Takutnya saya ada salah memahami. Pak, kalau kayak gini-gini atau kalian punya pandangan yang berbeda, gitu ya. Jadi nanti segera koreksi aja. Yang nomor 4. Terdapat raw material yang diterima bagian gudang pada tanggal 2 Januari. Oke, tanggal 2 Januari, seharga 1,7 dimasukkan dalam jurnal pembelian pada tanggal 3 Januari. Oke. Faktor menunjukkan bahwa raw material tersebut dibeli dengan term of invoice shipping point. Oke. Shipping point. Oh, seharusnya di titik pengiriman ya, berdasarkan bill of lading. Saudara yang mendeklarasikan raw material tersebut kirim setelah tanggal 31 Desember. Setelah dikirim setelah tanggal 31. Tuh. Oke, barang berdasarkan bill of lading-nya, BOL-nya, itu dikirim setelah tanggal 31 Desember. Berarti 1 Januari dong dikirimnya. Ya kan? Masuk dalam inventory enggak? Enggak.
Berarti benar dong nggak masuk inventory. Yang kedua berarti alasannya apa? Karena masih belum dikirim. By of lading-nya menunjukkan bahwa kontrol udah berpindah ke titik kita, si pembeli, pada setelah tanggal 31 Desember. Yang ketiga, perlu jurnal koreksinya? Enggak, sudah benar, karena perusahaan sudah menjurnalnya pada tanggal 3 Januari. Ya. Iya, benar. Oke ya. Nah, nomor 4 selesai. Nomor 5. Terdapat 4 kontainer barang dagang seharga 2,8 diterima pada tanggal 4 Januari. Faktur terkait dicatat pada 5 Januari. Atau penunjukan pengiriman dilakukan pada tanggal Desember dengan FBB destination. Berarti udah benar dong ya. Ya, FBB destination barang diterima tanggal 5 Januari. Apakah barang tersebut per 31 Desember menyekuskan? Bukan. Karena apa? Kontrol masih ada di penjual. Karena hak kepemilikan, hak penguasaan barang, kontrol atas inventory berpindah pada saat barang sampai ke tujuan, FOB destination. Ketiga, perlu jurnal koreksi? Tidak perlu. Oke, gitu. Banyak kan tidak perlu ya berarti ya. Nomor 1, ya kayaknya nggak banyak kan nggak perlu. Kira-kira gitu jawaban dari saya ya. Jadi ya agak bingungnya cuma nomor 2 doang. Nomor 2 itu adalah nomor 2 tadi kita pakai asumsi ya, bukan pakai asumsi. Oke, reason yang normatif saja. Nomor 3 nih yang agak bingungin. Ya, karena dia datanya berbeda. Mungkin kemungkinan besar ini waktu dia dosen yang bikin soal pengennya udah benar nih nomor 3 itu kayaknya ya, awalnya adalah belum kecatat, tapi begitu dia pengen ada kasus lagi deh catat, tapi lupa ngerubah yang di tengah-tengah, biasanya seperti itu. Oke, ada yang mau nanya? Coba pilihan jandanya yang di atas coba kita lihat, ada nggak yang relevan? Ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan langsung aja ya, jangan malu-malu ah. Malu-malu. Kalau malu apa ya? Membandingkan saldo beban penggajian dengan saldo audit tahun sebelumnya dan mengantisipasi terdapat kenaikan upah. Nah, ini kan analytical procedure ya. SAP, substantif analytical procedure, untuk menguji salah saja akun beban gaji, salah saja akun gaji. Ini apa pilihan jawabannya kalian? Jawabannya. Yang di analisis adalah beban gaji ya. Beban penggajian. Beban gaji ya. Yang kalau saya sih jawabnya A, karena kalau yang DL, direct labor, itu tenaga kerja langsung, pilihannya ini ya, direct labor atau beban gaji. Direct labor cuman terkait dengan HPP, jadi nggak berkaitan. Kecuali kalau dia analytical prosedurnya dengan HPP. Ya. Kemudian accrual gaji, salah saja accrual gaji itu nggak bicara tentang kenaikan ya, kenaikan gaji, karena beban gaji itu kalau secara normal kalau nggak ada perubahan, anggap ya asumsinya adalah dengan jumlah pegawai yang sama, tingkat gaji sama, jumlah jam kerja sama, harusnya antara 2 tahun beban gaji sama. Tapi kalau accrual belum tentu sama. Kenapa? Bisa jadi pas posisinya adalah pas gajian, kan accrualnya hilang. Tapi beban gaji akan sama tahun ini dengan tahun lalu. Gitu ya. Jadi lebih beban gaji. 2. Pengertian atas transaksi merupakan bagian penting dalam pengujian penggajian. Jadi sehingga kita pemisahan tugas yang memadai, otoritas yang tepat, dokumen dan penjelasan memadai, pengujian atas karya efektif dan penjelasan. Ini semuanya. Semua benar ya. Otorisasi yang tepat, dokumen dan ini semuanya. Oke, 3. Coba lihat. Jadi semuanya itu ya, nomor 2 itu. Kalau ada yang beda pendapat, kasih tahu saya ya. Pokoknya ada yang kelewat, saya bacanya salah. Takutnya. Aset utama, deposit tetap, aset tetap. Oke. Aset utamanya itu kita bicara tentang aset itu lebih cenderungnya di gede-gedein, ya, bukan di kurang-kurangin. Jadi isunya ada keberadaan dan hak dan kewajiban valuation and allocation. Ya, 3C.
Completeness tuh cenderung digede-gedein kalau AC tetap, ya. Pasti kalau bicara digede-gedein ya pasti kalau misalnya contohnya gini, mahasiswanya ada 40 dicatat 44, kan bicara gitu ya, digede-gedein catatannya. Komplit enggak? Ya komplit, karena 40-nya dicatat semua, cuman ada 4 yang fiktif. Kalau kita bicara tentang eksisten, berarti ada 4 yang nggak ada sebenarnya. Jadi makanya dibilangin adalah yang bicara tentang AC tetap itu isunya ada 3 itu. Lanjut ke nomor 4 coba. Okay. Terus kan dibenarkan sesuai mempunyai nilai persediaan material. Oke. Dan dapat menunjukkan persediaan dapat meyakini sebagian saldo persediaan antaranya dengan 1, 2, dan 3 ya. Vouching outstanding persediaan ke supporting dokumen itu jarang dilakukan. Jadi bagian saldo persediaan. Ngapain vouching outstanding persediaan ke supporting dokumen ya? Itu nggak menguji saldo ya. Vouching itu menguji transaksi. Nomor 5, Andi melakukan pengujian atas pembelian atas pembelian purchase dengan mengambil sampel transaksi. Nah, ini menjadi transaksi ya, purchase. Nah, ini pentingnya kalian tahu ya. Nah, ini Andi melakukan pengujian pengendalian atas pembelian dengan mengambil sampel transaksi. Pembelian itu adalah transaksi, bukan saldo. Pengeluaran kas dan memeriksa dokumen pendukung pembelian. Nah, ini tujuannya apa sih? Pertanyaannya. Kalau saya sih ngeliatin tujuannya apa sih di prosedur ini? Dia melakukan vouching transaksi dokumen pendukung pembeliannya. Oke. Berarti vouching ya. Kalau vouching berarti bicara tentang keberadaan? Enggak, karena keberadaan itu adalah saldo. Keterjadian bisa jadi, kelengkapan bisa jadi, akurasi bisa jadi. Kayaknya kata-katanya ada kecuali deh. Kalau kecuali ya keberadaan, karena vouching itu bisa menguji keterjadian, kelengkapan. Vouching nggak bisa sih sebenarnya kelengkapan, completeness, accuracy. Ini kayaknya kalau ini ya, kalau dia kecuali pilih A, kalau yang dimaksud dengan ini hanya ini saja, tanyanya keterjadian occurrence, karena completeness itu tracing. Kalau accuracy ada tambahannya, yang dilihat itu adalah angka, ya. Mau vouching atau tracing boleh kalau untuk akurasi, tapi yang dilihat adalah angka. Kalau yang ini adalah membandingkan ada dokumen pendukungnya enggak, ya. Jadi beda ya kalau bicara tentang occurrence, kita ngelihat dokumennya valid, transaksinya valid atau enggak. Kalau valid itu apa sih? Yang lengkap, didukung oleh dokumen yang lengkap. Itu dulu. Kalau kita udah masuk ke angka, itu bicara akurasi. Kalau kita melihat ke tanggal, itu udah namanya cut off. Kalau kita melihat jenisnya, apakah kas atau utang, itu namanya klasifikasi. Seperti itu. Kalau ini saya lihat sih kemungkinan besar jawabannya B, keterjadian. Kayaknya. Kecuali kalau kata-kata ada kecuali, bisa jadi A. Karena yang satu-satunya asesi yang bukan berkaitan dengan transaksi hanya existence. Oke, ada lagi mau nanya? Mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban saya ya. Dengan berbagai penerjemahan. Ya. Gimana? Udah oke? Thank you, Adrian. Kalau udah oke. Izin stop sharing, Pak. Ya, silakan. Adrian tahu. Ada lagi? Cukup ya? Bisa kita tutup. Coba yang lain, kalaupun ada
Kayaknya berani ngomong masih Adrian doang. Jadi kalau mau ini ya ke Adrian aja. Atau ke Fitri boleh lah. Ini Pak ada yang nanya soal lagi soal untuk kas Pak. Ya, apa soal apa? Soal audit atas kas Pak. Coba. Kalau kas agak ribet sih sebenarnya karena tergantung lihat ya dan soalnya mana. Kalau rekonsiliasi bank kita lihat ya sejauh mana. Harus bikin rekonsiliasi lumayan. Izin saya sih Mbak. Silakan. Oh, oke. Bang CAB. Kayaknya kenal ini soal. Oke deh, coba terus catatan saya untuk akun saya. Oh, banyak. Oke. Terus yang ditanya? Kayaknya nggak ada yang ditanya sih Pak. Coba lihat. Karena saya tahu ini kasusnya dari bukunya Pak Suprito Agus. Dan itu ini satu buku kasusnya. Ini nggak bisa kita bahas. Kalau misah sendiri kayak gini bingung bahasnya. Ceritanya panjang dari chapter 1. Ya. Ini di chapter berapa dia nih? Ini buku Pak Suprito Agus. Coba lihat ya. Coba lagi ya ke atas coba. Ini kas kon kan perhitungan fisik kas untuk kas kecil dan kas besar. Oh, jadi ini ada kas kecil dan kas besar. Jadi melakukan perhitungan fisik nih. Hasil sadari perintah memberikan buku kas kecil dan buku kas besar pada Anda dan memberikan informasi bahwa pengisian kas kecil dengan setiap tanggal 7 dan 21. Oke. Berarti tanggal 31 Desember baru ngisi ya, replacing. Lupa saya, pengisian ulang ya. Informasi bentuk kas kecil yang belum di-reimburse. Nah, jadi gini, oke. Misalnya bukti kas kecil yang belum di-reimburse adalah ini. Oke. Kas kecilnya berapa angka kas kecilnya? 1,250. Tapi kebijakan kasnya dia pakai model fluktuatif atau impress system fund nggak? Tuh kan nggak jelas kan? Impress fund-nya berapa? Karena nggak kelihatan impress fund-nya. Coba lihat ke bawah. Nggak kelihatan. Datanya ada di dokumen yang lain. Jadi kalau misalnya kita hitung nih, ya kan satu di atas coba lihat ke atas. Impress kan kas kecil nih, dihitung kas kecilnya, datanya berapa dapatnya? Apakah dapat 1.250.000? Ya, kan ada hitungannya tuh uang 500.000 gitu kan. Nah, itu dapatnya berapa? 1.250.000 enggak. Nah, setelah itu ditambahin dengan bon, nota yang belum dibayar. Nih, 20.000, 10, 12.500, 25.000. Total di akhir berapa? Nah, total di akhirnya berapa? Bandingkan dengan yang impress. Seharusnya berapa angkanya? Apakah ini berapa ya? 45. Kayaknya satu. Berapa ya? Saya lupa kayaknya kas kecilnya. Jadi kita bandingin aja. Kalau ada over and short tergantung keputusannya. Kebijakan perusahaan apa? Kalau ada selisih over and short menjadi piutangnya bendahara, ya penting sebagai piutang pegawai. Seperti itu. Piutang pegawai pada petty cash short and cash over and short. Ya. Tapi kalau nggak ada yang angkanya sama, ya berarti nggak ada juga. Ya, ini agak susah karena angkanya ada di kebijakan akuntansinya. Memang nggak ada. Sedangkan kalau buku besar, kas besar nih, oke lanjut. Saldonya 15.508 ya. Coba lihat di atasnya berapa saldo banknya, cash on hand-nya. Kas besar 15.508, coba lihat 15.508. Oh, oke. Itu 15.508.
Nah, setelah itu baru ada ini nggak, duitnya ada apa aja? Datanya ada nggak, data duitnya? Coba ke bawah antrian. Nah, itu dia kan. Nah, ini dihitung. Angkanya harusnya 15.508. Benar nggak 15,508? Kalau ada, seperti tadi, kalau angkanya persis sama 15.508, ada. Kalau tidak, maka ini kan apabila terjadi selisih kurang, maka siswa menjadi tanggung jawab saudari Trinita. Berarti menjadi piutang pada cash on hand over and short. Kalau enggak cash on hand over and short, kalau enggak ini ya, piutang pada cash on hand itu aja, ya, piutang pada cash on hand. Lebih bagus cash on hand aja deh. Nanti takutnya nutup cash on hand over and shortnya nutup lagi cash on hand 2 kali kerja. Ya. Jadi terjadi sesuatu yang untuk tanda lain. Oke. Dapat tanda lain cash over and short. Ini sih Pak. Ini ya, gimana ada kunci jawabannya nih Pak. Hah? Udah ada kunci jawabannya. Karena ya coba kunci jawabannya. Terus terang ya, kalaupun ada kunci jawabannya, coba nggak apa-apa. Karena datanya nggak lengkap. Sebentar Pak. Harus buku-bukunya. Kalau pengen kunci jawabannya, kalian harus buka bukunya full dari chapter 1. Itu bagian 1 tentang kebijakan akuntansi harus baca dulu. Yang ketikasnya ada di sana. Jadi kalau tanya Pak, ini kenapa kayak gini Pak ya? Ya tergantung kebijakan akuntansinya muncul nggak di sini, nggak ada kebijakan akuntansinya. Terkait ketikas impres atau fluktuatif. Tapi kalau melihat ini kayaknya impres doang deh. Sehingga saya ini impres. Cuman angkanya berapa saya lupa. Apakah 1,5 atau 2 atau 1,250 ya? Kok ada beban pikiran yang pantas? Dapat dari mana dia? Ini oke. Untuk mencatat kas kecil yang belum di reimburse 67.500. Jadi yang itu totalnya 67.500. Sebenarnya ada 2 pendekatan ya. Karena ini nilainya 67.500 itu enggak material ya. Jadi P3K-nya apabila jumlahnya antara jumlah kasnya ditambah dengan nota yang belum di reimburse itu sama sebesar nilai impresnya, maka tidak perlu dilakukan jumlah koreksi. Seperti itu. Ya. Tapi kalaupun mau dilakukan seperti itu ya. Jadi jumlah koreksi yang di atas tuh nggak diperlukan, nggak apa-apa. Kemudian beban lainnya kalau kerja selisih kurang kas kecil. Harusnya beban lain-lain. Saya sih nyatanya saya piutang ya. Gede banget 118. Terus terang saya nggak bisa jawabnya karena ini kasusnya banyak panjang. Jadi dilihat ini dulu kasusnya. Kalau yang ini bukunya udah buku bahasanya ya. Itu sih. Ini satu kasus. Jadi C1 kas besar. Nah, ini kan perhitungannya nih. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Ini untuk yang bisa kita lihat aja ya, kita bahas ya. Nah, tadi ketika saya nggak bisa komen karena saya nggak tahu jumlah invest kas-nya berapa, tapi saya informasikan tadi yang jumlah koreksi yang tadi sepanjang itu tidak, kan angkanya tidak, memang proses reimbursement-nya itu adalah per tanggal 21, tanggal 7 sampai tanggal 21, maka memang udah kebijakan seperti itu. Jadi selama notanya sama nanti dengan investmentnya, nggak perlu tidak koreksi nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang cash on hand. Cash on hand seperti ini.
Tapi coba lihat jumlah koreksinya tadi. Jumlah koreksinya tadi. Iya banyak. Ya, oke. Itu nggak apa-apa juga sih jumlah kayak gini. Beban yang masih dibayar. Jadi nanti waktu dia reimburse, baru beban yang masih dibayar pada cash on hand. Lanjut ke kas besar yang tadi. Coba kas besar. Nah, ini kan hasil cash of 6 nih. Nah, angkanya berapa? 15.508 kan? Nah, lihat bawahnya 15.508. Berarti nggak ada koreksi ya. Nah, kas kecil coba lihat kas kecil C2. C2. Ini C2. Cash kecilnya ini kan. Saldo menurut buku kas 1250, uang tunainya, nah kan tunainya 120 ya. Bukti belum dirilis 67.500. Nah, totalnya berapa jadinya? Total di bawah. Jumlah uang dalam kas itu adalah 1250 tambah 67.500. Ya kan? Coba lihat ke bawah. Bukti belum dirilis. Jumlah uang dalam kas petty cash. Jadi kayak gini, petty cash itu kayak kas dalam bentuk kas sama dalam bentuk nota-nota. Disatuin. Harusnya angkanya sama dengan petty cash. Itu aja konsepnya. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau nggak direimburse juga nggak apa-apa, nggak dilihat juga nggak apa-apa. Nah, jadi makanya 1250 ditambah 67.500 angkanya berapa? Seharusnya berapa? Itu selisihnya, selisih kurang. Dapat. Dapatnya dari mana ya? 182.500 ya? Ini Pak, kayaknya 1250 kurang 67.500. Oh, oke. Jadi, menurut dia, duitnya tuh nggak ada gitu ya. Adanya cuma nota-nota aja 67.500, duitnya nggak ada di 182.500. Kayaknya makanya saya bilang ini ada yang salah. Kayaknya bukan 1182. Tergantung nanti yang misalnya duitnya 112 ini kan nggak cerita dia bahwa apakah dilakukan pemeriksaan atas petty cash-nya. Kalau harus seandainya pemeriksaan atas petty cash harusnya sangkanya 1250 tadi. Kemudian ditambah 67.500 dapatnya berapa? Bandingkan dengan seharusnya petty cash-nya berapa maksimal, kan impress fund itu kan sama kan angkanya. Kalau seharusnya misalnya coba dijumlahin angkanya 1250 tambah 67.500 sudah dapat. Yang 67.500 yang jumlah uang dalam kasnya itu hapus dulu. Nah, itu hapus dulu. Dihapus saja Andrian. Nah, oke. Yang jumlah uang dalam kas itu sama dengan 67.500 sama dengan 1250 yang di atas itu tambah 67.500. Nah, itu. Nah, 1317 kan. Nah, sebenarnya interest fund-nya itu berapa angkanya seharusnya? Misalnya 1,5. Coba. Jumlah yang interest fund yang harusnya 1,5. Yang mana ya, Pak? Nah, itu nggak kelihatan. Makanya saya lupa ini. Data yang itu yang nggak ada. Ya. Yang sisa menurut buku nih 1250 menurut kasnya catatannya sekarang data invest fund-nya itu harusnya berapa? Ini nggak kelihatan di sini. Kan kita harus tahu nih invest fund-nya itu kan dana petty cash kan selalu sama ya. Kalau 2 juta ya 2 juta, terus 2 juta kalau udah dipakai 500.000 harusnya terdiri dari kas 1,5 juta ditambah dengan nota-nota 500.000. Ditambahin kan 1.500 tambah nota-nota 500 totalnya adalah petty cash 2 juta. Ketika seharusnya 2 juta, berarti nggak ada koreksi. Pas dong. Dapat nggak Adrian? Nggak kenapa? Ini karena ini angka apa namanya soalnya nggak jelas terus terang. Makanya kami bingung. Karena nggak ada data tentang dia pakai impress fund. Kalau pakai impress fund berapa dana petty cash yang dibolehkan? Kalau impress fund, saldo petty cash itu selalu sama.
Misalnya nih, sebentar itu ya. Misalnya petty cash-nya adalah 2 juta dibentuk di awal. Misalnya dipakai untuk beli bensin 100.000. Dipakailah duitnya 100.000, di 1,9 kan. Dikasihlah nota beli bensin 100.000. Petty cash-nya berapa? Tetap 2 juta. Terdiri dari kas 1,9 ditambah nota pembelian 100.000. Total 2 juta. Ada selisih nggak dengan petty cash-nya? Nggak ada. Berarti nggak ada jumlah koreksi. Kenapa? Karena total petty cash-nya masih 2 juta. Beda lagi misalnya gini ya. Dicatatnya 1,9, ada pembelian bensin 100, begitu dihitung kasnya cuma 1,8. Ditambah dengan nota pembelian tadi baru 1,9, berarti ada hilang 100.000. Baru kita koreksi yang 100.000-nya. Yaitu piutang usaha pada petty cash atau pada pada petty cash. Si bendaharanya harus ganti. Ya, seperti itu. Oke, nangkap? Konsep petty cash deh, konsep petty cash. Ini karena nggak kelihatan apa namanya angkanya. Nggak ada kebijakan tentang jumlah petty cash karena ini buku saya bilangin tadi. Ini buku adanya di chapter 1 soalnya. Datanya itu ada di chapter 1. Gimana? Oke, petty cash saya nggak bisa ini, tapi yang ini tadi jumlah uang dalam kas itu harusnya nggak kayak gitu, harusnya kayak gini nih. Nah misalnya nih yang seharusnya gitu. Ini kan yang kas besar. Udah deposito, coba deposito yang bank CAB itu deposito. Oh, bank CAB. Ya, ini yang ini nggak ada pengisian kurs. Pengisian kurs. Ini kurs asing. Saran saya, kalau merekonsil mata uang asing, gunakan mata uang asing. Jangan pakai mata uang rupiah. Ya. Jadi saldo awalnya 25.000, beban administrasinya 10, pendapatan bunga 125 ya. Seharusnya angkanya sama. Jadi tinggal ditranslasikan aja. Itu aja deh. Depositonya. Oh ya. Oh, itu kan tinggal ini aja, apa namanya, translasi ya. Jadi nanti ada jurnal kita lain bunganya. Oke, itu pakai transaksi mata uang asing. Kalian belum belajar di AKL kan? AKL tentang transaksi mata uang asing. Jadi transaksi mata uang itu antara terkait dengan mata uang asing ada 2 kasus. Yaitu ada transaksi mata uang asing dan translasi mata uang asing. Transaksi mata uang asing nanti gain atau loss-nya masuk ke dalam laba rugi, sedangkan translasi mata uang asing gain atau loss-nya masuk ke OCI. Ya. Translasi mata uang asing itu mentranslate, translate. Misalnya kita punya tabungan dolar, kita translate dari dolar ke rupiah per posisi 31 Desember.
Laba ruginya masuk ke OCI. Kalau transaksi penerimaan kas, kayak gini nih, pendapatan bunga itu transaksi mata uang asing. Karena kita menerimanya dalam bentuk rupiah. Kayak dolar, tapi kita cetak dalam bentuk rupiah. Nah, itu langsung aja, nggak ada, ini kayak biasa aja ya, tapi begitu transaksi ini kan, kalau tadi transaksi kebetulan nggak ada selisih waktu ya. Selisih waktu itu kayak apa Pak? Yang waktu kita ini, waktu kita antara transaksi dengan pembayaran ada selisih waktu, kita akan muncul selisih kurs, laba rugi selisih kurs. Laba rugi selisih kurs itu masuk ke laba rugi. Nah, itu kan belum belajar lah ya, kayak paling transaksi mata uang sih nggak usah terlalu tinggi. Ya. Nanti malah belajar apa caranya, bukan bicara tentang ini. Itu kan bicara tentang pelaporan mata uang asing, kemudian hedging. Ya. Itu kan dikatakan. Ada lagi mau nanya? Kayaknya itu, saya terus terang nanti kalau petty cash nanti bisa kalian lihat di materi AKM tentang invest fund system, ya, invest fund. Itu aja sih. Ada lagi mau nanya? Harusnya ingat ya, invest fund system paling simpel. Jadi waktu dia membentuk jurnal hanya dilakukan ada di pembentukan dan replenish pengisian petty cash. Selebih itu tidak dilakukan, kecuali yang kalau dia fluktuatif baru ada berfluktuasi petty cash-nya. Oke, Adrian, mana Adrian? Saya sejauh ini masih paham penjelasan Bapak tadi sih. Ini sebentar, cepat saya bikin apa ya? Kok nggak bisa bikin annotated ya? Kas kecil itu tinggal ini aja sih. Coba C2 kas kecil. C2. Nah, misal contoh ya, di jumlah uang dalam kas itu misal 1317 kan. Nah, di bawahnya coba kamu tulis lagi. Di bawah jumlah dalam kas ditambahin row IR aja, IR. Tambahin row. Enter. Jumlah tidak di bawahnya itu misalnya nilai petty cash impress petty cash ya, petty cash saja tuh di bawah jumlah petty cash dalam kurung impress itu pakai T belakangnya cash system. Gimana Pak? Pakai T bukan S, bukan double S tapi T. Enggak apa-apa deh. Ya. Itu 1,5 gitu. 1.500.000 misal nih ya, dapat dari mana 1.500.000? Seharusnya ada di datanya, nggak ada datanya ini kita nggak tahu. Nah kalau kayak gini kan harusnya 1,5 antara kas ditambah dengan nota, tapi dia cuma 1,317, berarti ada yang hilang dong, gitu loh. Makanya harus jurnal koreksinya, seperti itu. Koreksi, sisi pas kekurangan. Lalu pas kurangnya berapa tuh? Antara 1.500 kurang 1.317. 1.500. Nah, itu yang kita bikin jurnal koreksi. Tapi angkanya sama ya setelah 1.500 tadi. Jadi jurnal koreksi mana? Oh, enggak. Oh, enggak. 675. Oh.
Itu ya kira-kira. Jadi itu tambahan dari saya. Makanya kalau jurnal koreksinya, kalau kalian mau bikin koreksi yang tadi, yang nomor 1, jurnal usulan koreksinya itu boleh, atau yang kedua nggak dikoreksi sama sekali. Karena dia memang kompetitif kan nilainya kecil, jadi nilainya dianggap sama, tetap nggak ada perubahan. Ada lagi nggak mau ditanyain? Itu data akuntansi, kebijakan akuntansinya di bab 1. Jadi dia udah pindahin ke sana, tapi ada beberapa informasi yang hilang. Oke, ada lagi? Oke, sip. Oke, cukup ya. Kemudian yang lain cukup mudah-mudahan. Izin stop sharing, Pak. Oh ya, silakan. Oke. Masih ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita akhiri di sini. Oke ya. Oke, mudah-mudahan sukses ujiannya. Istirahat yang cukup, kemudian satu lagi apa lagi ya? Oke, ya udah itu aja sih menurut saya. Jangan terlalu panik, karena kalau terlalu panik kalian bacanya yang mana aneh, macam-macam. Semuanya dibaca, akhirnya nggak bingung sendiri. Kita dibaca semuanya nih bingung, nih yang mana sebenarnya yang benar. Oke ya. Kalau slide-nya dipegang aja, pegangan dari bukunya Aaron sama slide yang dibagi Pak Didik kali ya. Oke, itu aja. Oke, saya akhiri. Jadi jangan baca-baca yang lain-lain deh, selesai gitu aja ya. Yang supaya jangan fokusnya ke sana aja dulu. Ya. Saya akhiri di sini pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama ya. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin live ya.